yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini diberi nikmat yang banyak sekali oleh Allah Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam, nikmat makan, nikmat minum, nikmat diberikan kemudahan hadir kembali di majelis ilmu. Insya Allah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Wabil khusus tuan rumah Ibu Eni, moga-moga keluarganya diberkahi oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita. Sekarang sudah masuk bab tentang akhlak dan adab. Nomor 157, menggembirakan hati orang muslim. Ya betul, bab baru akhlak dan adab. Sekarang tentang menggembirakan hati orang muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya, silakan ditulis ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maka beliau pun menjawab. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling memberi manfaat kepada sesama manusia. Memberi manfaat kepada sesama manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah, adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menggembirakan hati seorang muslim. Engkau menggembirakan hati seorang muslim. Atau engkau menghilangkan sebuah kesulitan hidupnya. Atau tulis gede-gede, engkau melunaskan hutangnya. Tulis gede.
Ya. Tulis huruf besar. Atau engkau melunaskan hutangnya. Saking pentingnya ya. Saking pentingnya. Atau engkau hilangkan kelaparannya. Sungguh aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan. Sungguh aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan seorang saudara muslim. Sungguh aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan seorang saudara muslim, lebih aku senangi daripada aku beriktikaf di Masjid Madinah ini, Masjid Nabawi maksudnya ya. Daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Nah ini Ibu, penting banget. Habis riwayat apa? Tabrani. Nomor 157 ini tema tentang bab akhlak dan adab. Artinya ini bab tentang muamalah, di mana Rasulullah SAW pernah didatangi seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab. Di mana Ibnu Umar itu cerita ada sahabat nanya sama Nabi. Nah Ibnu Umar itu ada di situ, mendengarkan sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai Allah?" Siapakah orang yang paling dicintai Allah? Maka Rasul menjawab, yaitu orang yang paling banyak memberi manfaat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah lebih daripada yang lain, maka jadikan diri kita lebih banyak memberi manfaat. Maka kebalikannya, siap. Ada urusannya. Jadi kita ini diusahakan lebih banyak memberi manfaat. Jangan sebaliknya malah membawa banyak madarat. Artinya kalau ada kita orang itu malah sengit, benci, tidak senang, nah itu berarti nggak bawa manfaat. Tapi kehadiran kita ini disenangi, orang itu merindukan, bahkan ditanya-tanya kok nggak pernah datang gitu ya. Nah itu berarti kita memberi manfaat. Maka Allah senang, cinta sama orang seperti itu. Ini menunjukkan ibu-ibu bahwa kadang akhlak yang mulia, karena orang yang banyak memberi manfaat ini insya Allah ya akhlaknya baik, itu lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah. Artinya sebagaimana terakhir disebutkan Nabi, daripada itikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi, maka aku lebih cinta, lebih senang aku keluar dan membantu saudaraku yang kesulitan. Artinya apa? Pahala itikaf di dalam Masjid Nabawi itu luar biasa. Nah itikaf itu isinya apa? Ya sholat, ya baca Quran, ya zikir, dan banyak aktivitas yang positif di dalam masjid. Sebulan lagi. Padahal di dalam Masjid Nabawi kalinya 1000, pahalanya dikalikan 1000, apalagi di bulan Rajab tambah banyak lagi. Itikafnya bulan Ramadan tambah banyak lagi. Namun Rasulullah ternyata membandingkan dengan kita keluar menolong saudaranya itu lebih utama.
lebih baik dan lebih dicintai, lebih disukai daripada iktikaf. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang ibadah untuk diri sendiri itu pahalanya kalah sama ibadah muamalah, nolongin orang, paham ya? Contoh, ibu daripada puasa Senin atau Kemis, kan pahala untuk diri sendiri tuh. Nah, yang mendingan nemeni suami nah kondangan, nah, kayak gitu misalnya. Kenapa? Lah iki jebule ana tasyakuran gose anyar, nah diundang makan-makan, padahal jane poso Senin, ya wis to, batalke ya gitu. Kenapa? Karena ibadah khusus untuk diri sendiri kalah pahalanya dengan ibadah yang kaitannya sama orang lain. Nah, kita ngikuti suami kan berarti menyenangkan suami juga senang gitu ya, didampingi. Nah, ini menyelesaikan urusan orang lain itu kadang-kadang pahalanya jauh lebih besar. Nah, dilanjutkan oleh Nabi SAW saat ditanya, kemudian amal apa yang paling dicintai? Nah, Rasulullah itu jawabnya banyak. Amal apa yang dicintai oleh Allah? Maka Allah pun memberikan, Rasulullah pun memberikan kabar gembira lah sebetulnya untuk kita, amalan yang dicintai oleh Allah. Satu yaitu menggembirakan hati saudaranya atau seorang muslim. Jadi menggembirakan hati itu nyenengke atine. Berarti kebalikannya ojo gawe larane ngati. Duwe tangga ya digembirakan, punya saudara digembirakan, punya teman digembirakan. Contoh seorang mbah atau kakek nenek senenge nyenengke putune. Ya kayak gitu kan. Nah, nyah-nyonya itu ikhlas lah. Kanggo putune iki sapa wae diseneng-senengke jenenge wong sing saking senengnya. Nah, seperti itulah menggembirakan saudaranya seorang mukmin. Namun tetap dijaga batasannya. Artinya yo meskipun itu tangga ning ora pantes wong lanang kok wis garate nyahnya wong wedok tanggane. Alasane menyenangkan. Enggak bener. Enggak bener aja. Ini harus tahu batasannya. Tidak dijadikan dasar alasannya hadis ini menggembirakan saudaranya ya muslim, lah tanggoku muslim, janda. Alasannya janda. Alasan modus. Nah, itu ada batasan. Enggak boleh, jelas ya. Maka kalau kita bicara sebetulnya tentang yang namanya hubungan sosial atau hubungan seperti ini ya Bu, menyenangkan saudaranya, meringankan kesulitannya atau menghilangkan kesulitannya atau membayarkan hutangnya atau apa saja, itu yang dimaksud adalah saudara mukmin sesama jenis. Jadi kalau hadis ini kita mendengarkan artinya itu berlaku untuk sesama jenis. Maksudnya saudara itu berarti ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Bisa dipahami ya Bu ya. Jadi nggak ada yang namanya sahabat itu laki perempuan. Ora ono. Itu sahabatku gitu. Apalagi udah nikah kok masih bersahabat sama temennya dulu sebelum nikah, itu nggak boleh. Sampai-sampai nomor HP-nya jadi simpen. Jadi telepon-teleponan yang bengi. Takoi karo bojone, Mas kowe teleponan terus karo si Dewi misalnya. Lo Dewi kan sahabatku kan dhisik. Wah aku ki yo SD, SMP, SMA, kuliah ki yo bareng terus kok. Ya meskipun ora bojoku, ya kowe bojoku, ya tetep Dewi iki sahabatku. Lah mosok sahabat atau putus, ya itu ndak boleh. Kalau sudah nikah ya berarti harus ada batasan gitu ya. Maka kalau ada membangun hubungan, misalkan masih menjalin silaturahmi persahabatannya, ya bukan kita yang maju, tapi istri kita dikenalkan, mah, kan gitu ya, istriku ini loh, dulu teman dekat waktu sekolah, ya sering bareng karena bertetangga, nah ini namanya Dewi, nah itu dikenalin lah. Tapi tidak boleh berhubungan, apalagi masih nyimpen HP-nya dan chattingan, tidak boleh. Apalagi video callan nggak boleh, apalagi bulan puasa jeng sahur jeng alah modus gitu ya, pas buka puasa selamat berbuka alah parah ini, nggak boleh ya. Nah, ini nggak boleh. Maka harus jelas hadis ini berlaku kalau di sini, yaitu menggembirakan hati seorang muslim, artinya ya saudaranya sesama jenis, jelas ya. Jadi nggak boleh itu lawan jenis kemudian dalam rangka menyenangkan hatinya, alah pret ngapusi. Nggak ada di situ. Sama ini tapi apa ya, terakhir makan.
Oh, boleh banget. Nah, justru itu yang diutamakan. Jadi menggembirakan hati seorang mukmin itu maksudnya adalah hatinya ini seneng ya, ada kita senang dan kita bisa memberikan kebahagiaan untuknya. Apa wae lah, mbok ngei hadiah, mbok traktir makan, mbok apa wae sing penting wong seneng. Ora ketan kaya bros anyar. Ya brosku ning omah ya akeh, tak kei izin ya Bu, ngono seneng wis ngono tok. Ngejodohin. Ngejodohin. Oh, seneng bagus lagi itu. Dan pahalanya Bu, orang yang menjodohkan karena Allah Ta'ala akan dibangunkan istana di surga. Dia mendapatkan rumah di surga. Dia memacoblangi orang mukmin. Nah, kemudian ya Bu ya, menghilangkan kesulitan dari hidupnya. Jadi kalau dia punya kesulitan, kita bantu, kita tolong. Apapun kesulitannya. Kalau kita nggak mampu, ya aja diunek-uneke, aja beratkan ya minimal kita diam aja lah. Kalau kita nggak mampu ya wes itu. Nah, apalagi tadi melunaskan hutangnya. Nah, ini yang berat hari ini loh ya. Nek mampu, alhamdulillah. Melunaskan hutangnya itu berarti benar-benar istimewa. Bu, pahala menghutangi, ya, berarti sama aja meringankan orang lain dari kesulitan. Bukan melunasi hutang ini. Minjemin itu pahalanya 18 kali lipat sedekah. Jadi kalau sedekah itu katakan pahalanya 100, maka ini 18 kalinya dari sedekah. Karena menghutangi itu derajatnya lebih tinggi daripada sedekah. Karena menghutangi itu sesuatu yang dia sangat-sangat membutuhkan dan kita menolongnya. Sehingga Rasulullah SAW mendudukan kedudukan orang yang menghutangi ini dengan kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan dijanjikan surga saat nanti di hari kiamat saat hutangnya nggak dibayar. Hutangnya Ngomongin nggak gitu ke orang yang kalau nggak udah lama nggak ketemu gitu, dia kan berhutang sama kita nggak dibayar-bayar. Iya. Kita harus bilang hutang kamu udah lunas aja gitu. Iya, sampaikan. Kalau udah putus gitu nggak? Nah, kalau putus nggak ketemu ya sudah, berarti diikhlaskan. Dalam arti diikhlaskan, sudah aku nggak akan pernah meminta lagi karena nggak pernah ketemu lagi. Ahli warisnya yang nggak ada, lagian ya sudahlah nggak apa-apa. Saya juga nggak akan nagih ke ahli warisnya, anggap saja itu tabungan saya besok di akhirat gitu. Sehingga nanti di akhirat dia tidak kita tuntut. Karena apa? Kita sudah mengikhlaskan. Berarti kita minta ganti sama siapa? Allah Ta'ala gitu. Dan itu pahalanya walah ya Allah itu lebih besar daripada sedekah. Makanya ngutangi iki janjane apik. Ning hari ini jenenge utang piutang, alah dadi apik, malah dadi comprang, malah dadi perang, malah dadi maksiat. Tak karu-karuan. Padahal di zaman Nabi SAW saling menghutangi itu sama saja kita saling menolong satu sama lain. Bahwa Rasulullah SAW pun berhutang, para sahabat pun berhutang. Jangan kira ya Rasulullah tidak berhutang, Rasulullah berhutang. Dan hutang itu bukan dosa. Saya ulangi ya, jika ada caption di banyak itu media sosial, dosa yang tidak bisa dihapuskan adalah dosa hutang, kan gitu ya. Siapa yang mati meninggalkan hutang, maka dosanya tidak akan diampuni. Ini salah kabeh. Maka hutang itu menjadi dosa manakala dia sengaja tidak bayar. Nah, ini baru dosa besar. Artinya dosa. Tapi kalau dia memang tidak mampu membayar atau belum jatuh tempo, tiba-tiba meninggal, kan berarti belum selesai. Dia tidak dosa. Orang meninggal, orang wafat meninggalkan hutang itu tidak dosa. Ulangi ya, orang wafat meninggalkan dosa itu tidak dosa. Orang wafat meninggalkan hutang itu bukan dosa. Hanya saja ruhnya tertahan. Gampangannya ono sing urung diselesaikan. Nah, ruh tertahan itu bukan akibat dosanya dia karena hutang, bukan, karena masih ada hutang, bukan dosanya, jelas. Kecuali dia niat dari awal memang gambuaya. Nah, itu dianggap sebagai seorang yang berdosa atau pencuri. Kelak datang kepada Allah dengan wajah yang hilang, kulit mukanya tinggal tengkorak saja. Nah, itu mereka yang mereka berhutang tapi tidak mau membayar. Memang dengan niat nggak bayar. Kalau utang di bank gimana? Utang di bank, ya, dia tetap dibayar. Iya, maksudnya katanya riba tidak boleh, jangan utang di bank. Iyalah ya, itu riba, itu dosa lagi. Artinya itu dosanya bukan dosa karena hutang, tapi dosanya karena ribanya. Orang itu kepepet ada duit, kalau
kalau Betul. yang orang kan nggak bisa minjami. Betul sekali. Kalau satu jalan ke bank. Aman. Betul. Nah itu darurat. Ulama membolehkan. Manakala pada saat pinjam kepada saudaranya ternyata gagal, saudaranya gagal. Padahal itu darurat, harus segera ngurus ning rumah sakit bayar BPJS ra duwe, saudarane ra duwe, mumet pusing. Nah, ternyata ono bank, mohon maaf ya, bank titil misalkan. Maka hal itu diperbolehkan. Kenapa? Darurat, nyawa diutamakan. Kalau sekarang kan orang ngambil itu gaya hidup misal. Nah, itu baru dosa. Misalnya dia butuh motor, akhirnya Konsumtif gitu ya. Konsumtif namanya ya. Nah, itu tidak dibenarkan. ngambil uang di bank untuk beli motor. Iya, Karena betul. dia butuh, anaknya Betul. juga butuh motor semua, itu gimana? Nah kalau butuh beda sama keinginan, bukan gaya hidup kalau begitu. Ya namanya butuh. Contoh dia mau kerja jadi ojek online. Salah satu syaratnya dia harus punya kendaraan. Nah plus nak duwe, akhirnya dia ambil itu. Nah itu dibolehkan. Karena apa? Karena itu kebutuhan, bukan gaya hidup. Dengan catatan sudah mentok. Artinya nilai kira iso ya wis. Oh, harus Sehingga usaha dulu yang lain dulu. dia harus usaha lain dulu. Nah, saat mentok udah tidak bisa, itu yang daruratnya. Maka diizinkan, dibolehkan dengan catatan hati ini tidak membenarkan. Jadi karena keterpaksaan. Jelas ya Bu ya? Kalau orang kadang berpikiran seperti ini, minjam orang pada orang tahu, wis orang pada tahu semua nggak minjami. Tapi kalau di bank kan orang nggak tahu, Iya, kita betul, pribadi betul. sendiri. Jadi kita kan bisa ngangsur, Betul. namanya mampunya ngangsur. Nah, Kalau inilah- berpikiran seperti itu. Jadi karena kondisi hari ini kadang-kadang orang itu apa ya sulit mempercayai satu sama lain, sehingga kita ini mau pinjam orang-orang ya pertama malu, yang kedua belum karuan dipercaya, yang ketiga takutnya nanti dibuka kemana-mana, kan jadi macam-macam tuh. Daripada aku nyileh wong malah macam-macam, wis aku tak nyileh sing bang wae ra ono sing ngerti. Toh kalaupun sama orang takutnya nanti malah ono apa-apa jadi dowo. Kadang-kadang orang ngambil keputusannya begitu. Kenapa? Karena zaman sekarang yang namanya urusan utang piutang tidak sama lagi sebagaimana zaman para sahabat. Zaman para sahabat itu sangat-sangat gampangannya kayak saudaranya itu dipinjam itu malah seneng gitu loh. Karena pahalanya besar dan saling menolong. Bahkan ada seorang yang meninggal dunia, saat itu Rasulullah SAW diberitahu, ya Rasulullah dia punya hutang. Maka Rasulullah gak nyolatin dia. Rasulullah nggak nyolatin. Kenapa? Karena dia masih punya hutang. Artinya Rasulullah tidak menyolati bukan karena dia punya dosa, tapi karena dia masih punya hutang. Ingat ya, bukan karena punya dosa, tapi karena punya hutang. Akhirnya ada sahabat yang menjamin, ya Rasulullah, aku menjamin untuk melunasi dia. Oh bayangkan tuh, karena jaminan ini belum dibayar loh Bu, baru jaminan. Ya Rasulullah saya akan membayarnya. Nah inilah yang disebut tadi. Membayarkan hutang saudaranya. Oh itu amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah pun menyolatkan dia. Setelah selesai Bu, beberapa hari sahabat ini ditanya, wis gue bayar dong. Ditagih Bu, ditanya sama Rasul, kamu kan udah janji mau apa? Membayarkan hutang dia. Ditanya tuh sama Rasulullah, sudah belum? Sudah ya Rasulullah, maka udah beres. Kalau belum, maka segera kerjakan gitu. Ini menunjukkan Ini masalah utang juga ya. Sekarang Shopee itu kan Shopee itu kan sekarang tuh harus maksudnya orang tuh jualan juga hutang itu loh kan. Belanja tapi mereka bayarnya tuh nanti maksudnya berapa kali gitu. Nyicil gitu. Nah, itu hukumnya gimana? ya tidak masalah Bu. Kalau pakai itu malah harganya murah. Kartu kredit ini ya, jenis kartu. Shopee letter. Kayak letter itu loh. Oh, jadi saya di kodeku ya aku mau. Itu hukumnya gimana ya? Oh suruh. Jadi kita beli, Tapi harganya tuh memang murah. murah ya. Jadi harganya murah, tapi pembayaran cicilan. Oh. Artinya kalau kamu membayar lunas ya silakan lunas langsung. Kalau mau nyicil, harus cicil. Oh. Misalnya 3 bulan apa 4 bulan. Berarti nggak pilihan ya? Kayak diharuskan kita untuk berutang gitu. Mendingan jangan. Artinya kalau kita memang bisa sanggup membeli barang itu tanpa hutang, ngapain sih kita hutang gitu? Lebih baik cash. Lah istri saya kok Shopee nggak pernah ada gitu ya? Kok cash terus gitu? Maksudnya? Sengaja itu. Oh gitu. Tapi akadnya gini kan, akadnya ada akadnya. Kalau misalnya itu kan dalam tempo tanggal sekian dia tidak bisa membayar, maka dia berlaku untuk